masuk pada pertemuan kita yang ketiga pada minggu ketiga ini. Nah, pada kesempatan ini Wisra akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalau kalian lihat sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda, ya. Nah, kalau kalian lihat di sekeliling kalian, contohnya pohon gitu ya. Kalau kalian lihat bentuknya lebih cenderung keras ya dan berkayu. Sementara kalau sel hewan, contohnya kita lihat diri kita sendiri ya, kita tidak berkayu ya. Kemudian kita lebih contohnya sel kulit kita ya lebih halus ya, lebih fleksibel ya. Nah, kenapa itu bisa berbeda ya? Padahal sama-sama makhluk hidup, tapi kenapa bisa berbeda? Sama-sama sel eukariotik, tapi kenapa berbeda? Karena struktur di dalamnya juga berbeda, struktur di dalam sel juga berbeda. Nah, kita kan belajar pada pertemuan ini. Nah, perbedaan yang pertama antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kita bahas dulu yang sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan itu memiliki organel khas, ya, organel khas. Nah, yang pertama adalah kita bahas dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar. Nah, tersusun atas senyawa-senyawa kimia berupa selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Nah, ketiga senyawa ini termasuk di dalam komponen kimia dari karbohidrat. Jenisnya polisakarida, ya. Kita review kembali. Kemudian, yang kedua, fungsi dari dinding sel adalah untuk menyokong dan melindungi sel, ya, karena dia lapisan paling luar. Lalu juga dinding sel punya peran untuk memelihara keseimbangan sel dari tekanan turgor, ya. Nah, tekanan turgor ini apa? Tekanan turgor ini adalah tekanan ya yang dilakukan oleh membran plasma mendorong ke arah luar, mendorong ke arah dinding sel ini, ya. Nah, akibat adanya tekanan turgor, maka sel tumbuhan ini menjadi kokoh ya, menjadi keras. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada lapisan-lapisan pada dinding sel, ada yang disebut lamela tengah, ada yang disebut dinding primer, dan ada yang disebut dinding sekunder. Ya. Nah, dinding sel itu punya celah, ya. Dinding sel itu punya celah. Namanya adalah plasmodesmata. Ya, plasmodesmata. Kemudian berikutnya vakuola. Struktur pada sel tumbuhan selain dinding sel, ciri khasnya sel tumbuhan adalah vakuola. Nah, vakuola di sini adalah struktur yang berbentuk rongga bulat. Kemudian berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel. Kemudian vakuola dibatasi oleh membran, jenisnya utamanya adalah tomoplas. Nah, ini gambar dari vakuola ya. Biasanya vakuola ini menyimpan senyawa-senyawa kimia berupa gula ya di situ ya, gula, protein dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya mangga. Kenapa mangga itu rasanya manis? Karena ada produk glukosa di situ yang disimpan di dalam vakuola selnya ya. Kemudian ada juga yang dinamakan plastida. Nah, plastida itu apa? Plastida itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut leukoplas atau amyloplas, ada yang namanya chromoplas. Leukoplas itu adalah plastida yang tidak berwarna, ya, garis bawah di sini. Plastida yang tidak berwarna. Nah, biasanya menyimpan zat tepung atau pati. Makanya nama lain dari leukoplas itu adalah amyloplas. Nah, sementara chromoplas adalah plastida yang berwarna atau yang mengandung pigmen warna. Ada macam-macamnya banyak ya, ada yang warna hijau disebut chloroplast, kalau sudah kita pelajari. Ada juga yang berwarna karoten atau orange ya, ada yang berwarna merah ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya anak-anak kita akan membahas tentang organel sel berikutnya ya, struktur yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel manusia. Struktur khas dari hewan ya,
yaitu berikutnya adalah kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian, kloroplas itu mengandung klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintetik lainnya. Kemudian kloroplas ini ternyata dua membran, dibungkus oleh dua membran. Membran yang terluar berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, sementara membran dalam berfungsi untuk pembungkusan klorofil yang disebut stroma. Nah, di sini pada bagian dari kloroplas ini juga dijumpai adanya yang namanya grana, ya, grana di sini. Yang saya kasih warna merah di sini. Nah, ini adalah grana ya. Nah, di sini juga terjadi proses fotosintesis. Ya, selain ini stroma ya. Berikutnya, ya ini ciri khas dari sel hewan sekarang. Kemudian sel hewan itu punya ciri khas yaitu adanya sentriol. Nah, sentriol di sini fungsinya mengatur pembelahan sel dan